Hai, balik lagi di channel gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan seperti pada judul kalian juga udah paham, gue pasti mau bahas tentang Nintendo Switch lagi yang kemarin sebenarnya udah gue unboxing. Terus juga review singkat ya, karena memang bisa dikatakan gue newbie banget sama konsol dari Nintendo Switch. Dari yang dulu-dulu gue sama sekali nggak pernah ngikutin, karena gue tuh dulu mainnya Game Boy, terus juga PS2, terus skip beberapa lama itu kepincutnya sama PS Vita. Dan ini sekilas aja ya, gue juga menjual PS Vita gue ini, jadi kalau kalian yang minat boleh kalian check out linknya di deskripsi ya. Karena ini dari kemarin-kemarin nggak laku-laku gitu, dan gue bisa garanti ini mulus parah dan apa ya, jarang dipakai sih karena gue sudah punya Nintendo Switch. Jadi sekilas itu doang ya, mohon maaf nih ya kan. Terus ya Nintendo Switch pemakaian setelah 1 bulan itu, karena di komen sempat rame juga gitu kan. Karena memang judulnya gue bilang masih layak nggak kalian di tahun 2024 beli Nintendo Switch, yang kalau nggak salah rilisnya itu pertama kali di 2017. Itu udah lama banget kan, dan apakah masih layak untuk dibeli gitu. Nah, sebagian orang di komentar itu ada yang bilang masih layak, ada yang tidak gitu. Dengan munculnya banyak handheld yang muncul gitu kan, seperti ya ROG Ally, terus juga Legend Go, Steam Deck ya, macam-macam. Dan sedikit cerita aja akhirnya kenapa sih sebenarnya gue beli Nintendo Switch. Itu juga udah gue pertimbangkan untuk kalau gue beli Steam Deck ataupun handheld yang sistemnya iOS gimana. Tapi memang gue ngincer banget nih ya, love banget sama Legend Go, Lenovo Legend Go. Cuman karena harganya masih belasan juta, masih nggak make sense untuk di kantong gue, jadi gue pilih ini gitu kan. Dan sejauh ini pemakaian sebulan gue masih sangat suka gitu ya. Ya intinya sih kembali kepada kalian, tujuan mau main game itu kayak gimana. Karena kalau gue pribadi ngelihat game-game dari Nintendo Switch itu ya lucu-lucu, nggak terlalu game serius gitu dibandingkan kalau kalian punya PS5. Ya kalau PS5 sekarang misalkan ya, untuk gue beli bisa gitu sebenarnya, cuman gue ngeliat game-gamenya kayak gue kayaknya agak males. Dan misalkan gue nggak punya banyak waktu di rumah, itu adalah faktor utama juga. Atau misalkan gue nggak punya banyak waktu untuk di depan TV, gue tipe yang amat sangat doyan rebahan, walaupun ada PS5 Portal ya kalau nggak salah ya itu ya, tapi nggak masuk juga gitu. Buat apa gitu udah punya PS5 terus punya PS5 Portal yang cuma sebagai portal doang gitu ya, portable console yang sebagai portal doang kalian ini, dan PS5 kalian harus standby nyala terus, kurang bermanfaat untuk kaum mendang-mending kayak saya. Nah, di komentar ini mungkin sedikit kita baca-baca ya, karena kemarin ada yang salah satu seru juga tuh, yang mungkin komentarnya paling banyak, apakah masih ada. Oh, kayaknya di orang itu bilang udah nggak layak beli Nintendo Switch di tahun 2024 karena bla 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 ya. Tadi gue bilang udah ada Steam Deck, ada PS5, pokoknya dia ngebandingin dan juga ngebandingin tentang FPS, 60 FPS dan segala macemnya gitu kan. Dan menurut gue di Nintendo Switch juga masih banyak game-game triple A yang masuk gitu ya, walaupun dikompres gitu kan gambarnya, tapi it's okay sih. Gue bukan termasuk pemain yang kayak harus grafik gila banget, nggak juga. Tapi gue lebih kayak mengkondisikan alur cerita dari gamenya, kayak gitu sih. Kalau gamenya ya jangan terlalu burik lah ya, gambarnya tetap masih bisa terlihat dengan jelas, itu oke. Dan alur ceritanya sih ya. Terus akhirnya banyak juga orang-orang ada yang cerita kalau punya apa namanya Xbox S gitu ya, dia akhirnya beli ke Switch Lite yang CFW gitu. Kalau gue pribadi gue beli itu karena gue juga sudah memutuskan mana yang bisa terbaik lah ya gitu.
Terus waktu gue beli Nintendo Switch ini, ya tentunya ini pemakaian sebulan ya. Sejauh ini untuk Joy-Con-nya sih masih oke semuanya. Gue akuin tidak ada masalah sama sekali gitu kan. Cuman awal-awal waktu gue switch antara mode CFW ke OFW itu agak-agak keringet dingin gitu. Kenapa? Takut kebanet gitu kan. Takut gue salah-salah ngeklik dan segala macamnya. Tapi akhirnya pas gue cari-cari tutorial di YouTube ada, dan akhirnya bisa main game online juga. Jadi tadinya gue sebenarnya pengen beli entah Steam Deck atau yang Steam Deck yang OLED sama yang versi lama, antara itu. Karena gue pengen main ini satu game nih ya, NBA 2K24. Kenapa? Karena gue memang suka banget sama basket gitu kan. Dan gue pengen main online, main My Career gitu kan. Nah, itu harus original. Dan setelah gue lihat harga di Nintendo Switch dengan harga di Steam waktu itu harga jauh banget. Kalau nggak salah waktu itu gue lihat tuh harga 700-an gitu ya di Steam. Nah, untuk kalian di Nintendo, untuk yang cartridge-nya, fisiknya itu 300-an gue bisa dapat. Jadi dari situ gue mau ininya gini, kalau kalian mau pilih handheld ataupun konsol game, kalian mau game apa deh gitu, dan kalian compare dari gamenya dulu. Kalau memang kalian kayak kemahalan di sini, ya pasti kan banyak pilihan kan. Walaupun katanya juga Steam Deck suka ngasih diskon, cuman kan kadang orang kalau udah geder, tau gak sih, geder kayak udah pengen banget main, itu pengennya segera gitu ya. Tapi ya itulah, mungkin komparasi yang gue lakukan ini nggak bakal begitu valid untuk game-game yang lain gitu. Cuman game yang mau gue mainkan ya harganya tinggi banget, dan akhirnya ya udahlah gitu. Oh iya, dan alasan lain kenapa gue nggak pilih konsol dengan sistem Windows ya seperti Steam Deck, ROG Ally, terus juga Legend Go yang masih mahal harganya, yaitu karena gamenya harus di-download dan mereka nggak ngeluarin untuk varian cartridge ataupun kaset seperti Nintendo yang sebenarnya ada plus minusnya. Ya kalian nggak perlu download, tinggal beli aja terus main. Nah kalau Steam Deck kan, kalau Steam kan kalian mesti download gamenya, nunggu dulu. Kalau wifi kalian ya mandet ya tethering lah. Jadi menurut gue biaya yang dikeluarkan nih kalau hitung-hitungan gitu kan, ya begitu deh gitu ya. Cuman ya gue gak tahu ke depannya nanti tiba-tiba gue beli juga ya. Kalau mungkin Legend Go udah turun harga sih di bawah 5 juta, worth it untuk dibeli kali ya. Udah itu aja sih, nggak terlalu banyak nuntut. Terus untuk yang versi OLED ini, yang gue rasakan adalah ketika main itu ya ini pegel ya. Kalau kalian tuh sambil rebahan lama-lama pegel, ini kayak kurang untuk dikatakan handheld itu kayak pegel lama-lama. Terus untuk Joy-Con-nya juga kalian tuh kayak nggak punya grip untuk tangan kalian itu rest gitu ya. Jadi ya ujung-ujungnya kalian pasti bakal beli gamepad ataupun mungkin gamepad bawaan dari Nintendo Switch. Tapi untuk tombol-tombolnya gue suka. Terus kekurangan lagi adalah mungkin gue kebiasaan main game PC kali ya, yang bisa dari jam pagi sampai ketemu sore gitu ya. Nah, main Nintendo Switch OLED yang katanya sih bisa bertahan 4-9 jam ya, tergantung gamenya. Tapi ini misalkan gue main NBA 2K aja paling bertahan ya, maksimal yang pernah gue alamin adalah 4 jam. Setelah itu ya baterai habis dan harus dicas, dan gue kehilangan momen misalkan lagi seru-serunya. Itu yang kurangnya gitu sih. Ya semoga nanti Nintendo Switch yang kedua baterainya lebih gahar, juga performanya juga lebih gahar. Terus yang gue kurang suka lagi adalah ketika gue jadi main gamenya itu cuma beberapa game doang sih ya, nggak semua game belum gue mainin semua.
Nah, gue tuh main game Harvest Moon itu beberapa kali kayak ngedet-ngedet gitu, kayak ya mungkin FPS-nya ngedrop lah ya, jadi dia gambarnya nggak smooth gitu yang gue alami. Terus juga gue udah mulai belajar belajar ngebajak sawah gitu kan, tutorial untuk masukin game-game gitu kan, kalian download terus masukin ke mana ya, galeri album, ke DBI ini, terus nanti kalian select segala macem gitu kan, masukin gamenya, terus udah gitu kan, bisa digunakan. Dan yang gue suka lagi, gue juga kemarin main Overcooked sama adik gue berdua, dan karena notabene gue masih sangat amat baru gitu ya, jadi bingung nih ngenyeting si Joy-Con-nya. Ada kali berjam-jam sampai akhirnya lihat tutorial di YouTube, ternyata gampang banget gitu, tapi seru banget, seseru itu kayak bawa beginian bisa main berdua, itu nggak ada di sini gitu ya. Ini ya mungkin ya emang sudah lebih lama gitu, tapi Nintendo menurut gue seniat itu sih. Kalau gue pribadi masih layak sih Nintendo untuk kalian beli. Masalah utama sih menurut gue baterainya sih. Untuk layar, untuk resolusi gue masih ya udahlah, karena memang ya gue kaum yang nggak terlalu mempermasalahan itu, lebih ke jalan ceritanya. Dan bisa bayangin game-gamenya yang lucu-lucu begini gitu kan, ya eksklusif lah ya di Nintendo Switch. Dan ya mungkin kalian nggak bisa nemuin ini di konsol lain, ataupun misalkan di apa namanya, platform ataupun juga unit game lain gitu. Walaupun ada tuh emulatornya, kemarin juga Yuzu udah ke Bennett gitu kan, terus muncul Yuzu apa ya, pokoknya itu nanti gue tampilin lah ya. Gue juga pernah pakai Yuzu, tapi gimana ya, rasa ketika kalian main sambil tiduran, rebahan, guling-gulingan, mager-mageran, itu di sini udah paling enak gitu. Kalau cuman akhirnya buka laptop lagi, entah akhirnya laptop disambungin ke TV terus kalian tiduran, ya mungkin kalau itu oke lah. Tapi kapan lagi gitu ya punya benda kayak begini yang ya bisa segalanya sih. Bahkan gue lihat di YouTube juga katanya bisa untuk Android, untuk iOS, terus emulator game retro lainnya gitu ya. Cuman mungkin itu biaya jasa untuk buat itu ya, pasti juga cukup mahal. Oh iya, dan satu lagi, jadi ini kan gue pakai casing ya. Jadi ketika gue pakai casing seperti ini, misalkan Joy-Con-nya gue lepas, terus gue mau ganti ke gripnya yang ini tuh nggak muat. Jadi mau nggak mau ya kan, si apa sih namanya, si pelindung ini, si covernya ini harus dicopot baru bisa masuk tuh. Ini juga menurut gue agak jadi ya gimana ya, mungkin memang dia pengen benar-benar apa ya, ngegrip gitu, benar-benar ya nggak ada space sama sekali. Dan ya tapi ini jadi PR sih kalau misalnya mau pakai ini gitu kan, mesti kita copot dulu. Jadi ya kalau kalian mau beli ya coba di komparasi tadi gue bilang game apa yang mau kalian mainkan. Dan misalkan kalian punya budget sedikit, kalian ya kalau gue bisa saranin ya mending beli second aja, karena juga udah banyak. Dan misalkan juga second yang misalkan komplit, nggak juga, kalian bisa beli untuk unitnya aja nih, kayak apa sih namanya, si unitnya doang dijual terpisah juga banyak. Terus kalian beli gamepad aja yang universal yang bisa disambungin ke Nintendo Switch, itu lebih murah. Jadi tinggal kalian komparasi, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, so mungkin itu aja, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.